Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Nama kelompok kami ada Eka Nuridaya, NIM 082, Ayu Wulandari, NIM 099, dan saya Salsabila Arinda, NIM 102. Kita akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi orientasi, yang kedua, materi orientasi kerja karyawan, yang ketiga, definisi pelatihan training. Dan yang keempat, tujuan dari pelatihan, kelima, prinsip-prinsip pelatihan karyawan, yang keenam, metode pelatihan karyawan, ketujuh, dimensi pelatihan karyawan, 8, ada analisa dari kebutuhan pelatihan, 9, pengertian pengembangan, 10, ada tujuan pengembangan, 11, jenis-jenis pelatihan dan pengembangan, 12, ada metode pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir, manfaat dan kelemahan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Definisi orientasi. Yang pertama ada definisi orientasi. Ada orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Yang dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan pelatihan awal bagi karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Aspek-aspek orientasi ini antara lain, yang satu, masalah dihadapi karyawan baru biasanya berupa kecemasan. Apakah saya akan diterima oleh lingkungan atau tidak? Apakah saya akan disukai oleh atasan atau rekan kerja saya? Amankah saya dalam lingkungan kerja yang baru ini? Yang kedua, ada harapan yang tidak realistis. Karyawan baru seringkali mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis karena tidak memiliki gambaran atau informasi yang jelas dan lengkap tentang lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, lingkungan kerja pertama atau gegar budaya. Seseorang yang untuk pertama kali mengenal dunia kerja dapat mengalami gegar budaya karena perbedaan-perbedaan nilai atau etos kerja, kebiasaan, dan yang lain-lain antara dunia kerja dan lingkungannya sebelumnya. Yang keempat, diperlukan proses sosialisasi karena adanya perbedaan antara kepribadian individu, karyawan, dan budaya atau nilai organisasi, diperlukan penyesuaian-penyesuaian melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang efektif dapat mempersingkat waktu penyesuaian diri karyawan dengan budaya organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Mbak Eka. Materi-materi orientasi kerja karyawan. Materi-materi yang diberikan pada masa orientasi kepada para karyawan baru meliputi yang pertama, profil organisasi termasuk di dalamnya sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur organisasi perusahaan, berikut para pemangku jabatan pada seluruh departemen yang perlu diketahui. Yang kedua, peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan. Berbagai fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak boleh digunakan oleh karyawan. Next. Yang ketiga, pengenalan kondisi lingkungan kerja di mana karyawan tersebut akan bekerja seperti siapa yang menjadi atasan langsung, atasan tidak langsung, rekan kerja, bawahan, kondisi ruangan kerja dan fasilitasnya. Yang keempat, pengenalan akan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan yang bersangkutan sesuai dengan job description. Next. Definisi pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Next. Tujuan dari pelatihan. Menurut Beach, tahun 1980-359. Yang pertama, reduce learning time to teach acceptable performance. Yang kedua, improve performance on present job. Yang ketiga, attitude formation. Yang keempat, aid in solving operation problem. Yang kelima, fill manpower needs. Yang keenam, benefits to employ themselves. Next. Prinsip-prinsip pelatihan karyawan. Sebelum melakukan pelatihan, maka terlebih dahulu perlu diketahui prinsip-prinsip pelatihan tersebut sehingga arah dan sasaran pelaksanaan pelatihan menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Werther dan Davis mengemukakan 5 prinsip pelatihan trans sebagai berikut. Yang pertama, participation, yang kedua, repetition, yang ketiga, relevance, yang keempat, friends, yang kelima, feedback. Metode-metode pelatihan karyawan. Menurut Werther dan Davis, ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan program pelatihan, yaitu yang pertama, on-the-job technique. Yang ke-1, job instruction training. Yang kedua, job rotation. Yang ketiga, apprenticeship. Yang keempat, pushing. Next. Yang kedua, of the job technique, meliputi lecture, video presentation, vestibule training, role playing, behavior modeling, case study, stimulation, self-study, program learning, laboratory training. Dimensi-dimensi pelatihan karyawan. Menurut Werther dan Davis, metode yang paling efektif juga tergantung pada sejarah mana suatu metode memenuhi faktor-faktor berikut. Yang pertama, efektivitas biaya. Yang kedua, isi program yang diinginkan, kelayakan fasilitas. Yang ketiga, preferensi dan kemampuan para peserta program. Yang keempat, preferensi dan kemampuan para peserta program. Yang kelima, preferensi dan kemampuan para peserta program. Yang keenam, preferensi dan kemampuan pelatih. Dan yang ketujuh, prinsip-prinsip belajar. Next, Mbak Ayu. Analisis dari kebutuhan pelatihan. Maka, analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah 1. Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan. 2. Memastikan bahwa para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang tepat. 3. Memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu. Pengertian pengembangan. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Tujuan pengembangan. 1. Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan cara utama pelatihan, kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. 2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif,
Perubahan teknologi pada gilirannya berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses. 3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Jenis pelatihan dan pengembangan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Shimamura 2006.278, ada 5 jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. 1. Pelatihan keahlian. 2. Pelatihan ulang. 3. Pelatihan lintas fungsional. 4. Pelatihan tim. Dan 5. Pelatihan kreativitas. Metode pelatihan dan pengembangan. 1. Metode on-the-job training yang terdiri dari job introduction, technique training, job rotation, apprenticeship, coaching. Yang kedua, off-the-job technique yang terdiri dari lecture, video presentasi, vestibular training, simulation, self-student, dan yang terakhir, laboratorium training. Manfaat dan kelemahan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa manfaat nyata yang ditangguk dari program pelatihan dan pengembangan Shimamura 2006.278 adalah 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Beberapa kelemahan pelatih dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Suatu pemahaman terhadap masalah potensial ini harus dijelaskan selama pelatihan pada trainer. Kelemahan-kelemahan meliputi 1. Pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. 2. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. 3. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Terima kasih untuk sudah memperhatikan presentasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.